Subhanallah, alhamdulillah. Atas izin kuasa dan rahmat Allah, semoga menginspirasi, terjadilah walhamdulillah. Channel Halto Binata seperti biasa dari Katongan, Kapanewon Ngelipar, Gunung Kidul. Kali ini ingin memperagakan cara menanam tanaman tahunan. Yang selama ini tanaman tahunan itu kalau petani hanya mengandalkan bagaimana membuat jugangan atau lubang tanaman itu dalam. Yang jadi masalah selanjutnya biasanya kayak utamanya yang tanaman duren. Yang kita perhatikan itu nanti di akar tunggang. Pada umumnya di Gunung Kidul atau di tanah-tanah berbatu seperti karakter tanah di Gunung Kidul, kemudian Wonogiri, kemudian di Pati itu berbatu. Nah, tanaman duren itu biasanya kenapa tiba-tiba kalau sudah mulai berbunga, berbuah sampai 3 kali itu sudah mulai banyak yang kering-kering, bahkan ada yang produknya sangat minim. Ini khususnya yang tanaman duren ya. Jadi akar tunggang itu harus kita benar-benar kita perhatikan, kita perlakukan. Perlakuannya seperti ini. Itu biasanya kalau petani itu kan bikin kotaan jugangan gitu kan, kotaan tempat tanaman itu satu juga. Kalau mengawali satu usaha ya, kalau usahanya itu bermodalkan besar mungkin bisa sajalah. Tetapi ini adalah metode cara bertanam tanaman tahunan itu yang sangat efektif dan efisien. Jadi ini pertama, saya lanjut dulu agar agak runtut nanti. Jadi permasalahan tanaman duren atau pada umumnya tanaman tahunan itu adalah di akar tunggang. Nah, bagaimana akar tunggang itu tidak segera pada usia-usia tertentu tidak segera menyentuh batu atau menyentuh tanah yang tidak remah. Nah, itu begini. Pertama ini memang saya buat sederhana ini. Nah, mestinya kalau yang ini potnya itu hanya untuk peragaan. Mestinya Anda nanti nek nanam ini misalkan duren, nanti ini barang yang mudah busuk. Ya misalkan pelepah apa gitu ya, buat polybag dari pelepah-pelepah yang udah busuk, karena nanti berharap ini dengan adanya tumpukan sampah dan sebagainya supaya nanti lama-lama busuk. Kalaupun ini adalah nanti tanah berbatu ya, ini saya umpamakan yang di bawah ini tanah berbatu gitu kan. Saya terinspirasi juga kalau lewat di Pati atau di Gunung Kidul pada umumnya, di Wonogiri itu kan tanah pegunungan banyak tanah berbatu. Jadi naik tanah berbatu nanti nggak apa-apa, ini tanah berbatu, hanya kebetulan ini tanah biasa normal bisa dilubangi. Semakin dalam lubang tidak masalah, tetapi yang penting nanti posisinya seperti ini. Supaya apa? Nanti akar tunggang itu akan semakin dalam. Yang paling penting akar tunggang semakin dalam ke bawah. Dan nanti pas dewasanya itu akan normal. Jadi kenapa kok dibuat apa seperti kayak jagrak ini, apa yang ngelengarannya apa ini kalau orang-orang bilang ini. Nah, ini yang penting nanti yang jadi pengertian, yang jadi perhatian ini sebetulnya hanya untuk peragaan metode cara menanamnya. Ini nanti tanaman duren itu atau tar jambu atau belimbing atau apapun, yang penting ini nanti yang bisa busuk. Karena kebetulan ini saya peragakan itu pot gitu. Nah, nanti seperti ini aja sederhana. Nah, ini dilubangi. Dilubangi itu maksudnya apa? Nanti Anda boleh nanti sampah-sampah sekitar itu nanti masukkan pelan-pelan. Jadi tidak normal seperti biasanya bikin jugangan kotaan dalam sekali ning panjenengan terus langsung ditanam di bawah itu. Nah, nanti mengurangi panjangnya akar tunggang. Nah, ini dengan seperti ini, posisi seperti ini, nanti mulai misalkan kayak sampah-sampah inilah kebetulan ya, misalkan kayak gini, ya dimasukin aja pelan-pelan. Ini nanti kan bisa kerucut nanti. Nih kita bisa ngerucut itu. Nah, terus pelan-pelan. Jadi kalau pas penjenengan ini tidak harus penjenengan bikin kotaan yang gede, enggak. Jadi ini pelan-pelan. Nanti akhirnya ke depan itu menggunduk gini. Nah, kalau menggunduk berarti akar tunggang itu bagus, perakaran serabutnya bagus, terjamin. Nah, ini syukur-syukur nanti penjenengan Anda sekalian, misalkan itu pohon pisang yang tidak pakai ya untuk di tepinya lah. Nah, begini. Lah nanti ini adalah seresah. Ya, sampah-sampah nganu lah, Bu. Boleh bekas rendeng, terus damen, terus merang, terus pupuk kandang pelan-pelan, dikasih tanah pelan-pelan. Ya
sambil nganu, jadi nggak langsung penjenengan tidak langsung tidak langsung kayak normal seperti biasanya, itu kan biaya tinggi. Nah termasuk, nah ini juga Anda sekalian petani, silahkanlah kalau di musim kemarau atau musim apapun, jenengan Anda sekalian ini buat seperti ini untuk menempatkan di bawah-bawah pohon itu, di pohon-pohon jati lah, nanti pohon jatinya taruh sini. Yang paling bagus lagi nanti cara bikinnya ya seperti biasa, sampah, pupuk kandang, zeolit, dolomit, kemudian nanti garam, daripada dibakar itu cuma cuma menghasilkan karbon. Tetapi kalau seperti ini menghasilkan pupuk. Nah nanti pas Anda sekalian menanam, ini pelan-pelan dikasih, tidak langsung, ini kan pelan-pelan. Lah nanti pas lagi panen padi, damenya taruh sini, panen kacang, rendengnya ditaruh sini, ini gitu. Nah ini nanti akhirnya mengkerudut, nih nanti mengkerudut begini, terus gini. Nah, nanti pelan-pelan sambil pupuk kandang, kemudian juga tanah, ya sudah. Ini anak kecil aja bisa bikin proyek begini, murah, efektif. Tuh, nanti ke depan seperti itu. Jadi intinya ini akan lebih efektif dan efisien. Kemudian akar tunggang itu akan terjamin lebih panjang ke dalam. Jadi tidak segera menyentuh berbatuan di bawahnya. Nah ini adalah solusi untuk siapa saja, silahkan Anda coba minimal di sekitar Anda sendiri seperti ini. Jadi nanti menggunduk gitu. Nah nanti pelan-pelan. Biasanya kalau tanaman tahunan itu tanam 100 saja sudah sangat repot. Bikin jugangannya, bikin kotakannya itu harus dalam. Pada umumnya petani itu sudah merasa puas kalau menanam tanaman tahunan itu kotakannya dalam. Kotakannya tempat penanaman itu dalam, itu sudah merasa puas. Padahal justru semakin dalam kemudian ditanam, akar tunggangnya itu akan semakin pendek perkembangannya. Lah pada satu perkembangannya nanti di tahun yang di panen yang keberapa, kalau akar tunggang sudah mulai menyentuh batuan di bawah, itu biasanya panennya tidak panjang atau juga langsung kering biasanya. Nah silakan dicoba hal seperti ini, efektif, efisien, solutif. Nah jadi yang penting nanti ini, sekali lagi, ini yang barang mudah busuk saja, sudah nanti jagraknya pakai, nggak usah nganu, syukur-syukur jenengan jagraknya itu bekas-bekas kalau di Gunung Kidul itu namanya banggal pohon singkong itu loh, dan itu malah nanti kan tumbuh dengan sendirinya. Nah ini kan buat jagraknya bisa ini pohon singkong. Nah nanti malah biasanya kalau ada siraman-siraman ini akan tumbuh. Nah tumbuhnya si singkong ini nanti akan memperindang ini. Bagaimana untuk solusi air? Kalau sementara yang kita tawarkan nanti adalah galon air. Jadi galon mineral itu biasanya jenengan buat kayak lubang-lubang kecil supaya nanti dibalik itu ya. Dan nanti paling tidak satu tanaman ini ada 4 galon. Galon itu kan cuma murah. Jadi keliling 4 itu nanti dikasih air, itu kan terus untuk mempertahankan kelembapan. Nah kesimpulannya bahwa untuk berusaha agribisnis untuk tanaman tahunan itu memang bagaimana selama mempertahankan kelembapan sampai tanaman itu dewasa. Kalau sudah nanti hidup, nanti akan lebih mudah. Karena apapun tanamannya, untuk tanaman tahunan itu yang penting adalah pemeliharaan. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan kemanfaatan, kelimpahan boleh Anda praktekkan. Jangan lupa like, share, subscribe CV Halto Pinata. Kelimpahan air, udara, bumi bersatulah dengan kita.